Proses naturalisasi pemain top Eropa terus menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Setelah sukses dengan beberapa nama besar, kini PSSI sedang melirik 6 pemain keturunan yang disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Jika rencana ini terrealisasi, skuad Garuda akan semakin kompetitif, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga penting pada Maret 2025, yaitu melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Kehadiran pemain naturalisasi diharapkan dapat mendongkrak performa timnas Indonesia yang saat ini menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Selain Oleh Romani dan Jairo Edward yang sudah hampir resmi dinaturalisasi, PSSI juga tengah mendekati 6 pemain keturunan lainnya. Berikut profil mereka yang lengkap. 1. Luka Evering. Luka Evering, pemain berusia 23 tahun yang kini memperkuat Go Ahead English di era divisi, menjadi sorotan utama. Berposisi sebagai fullback kanan, pemain dengan tinggi 179 cm ini diyakini mampu memperkuat lini belakang Garuda. Luka, yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, menunjukkan minat besar untuk membela timnas Indonesia, bahkan menyamatkan inisial Indonesia di bio Instagramnya. 2. Tommy Estijago. Berusia 25 tahun, Tommy Estijago menjadi salah satu opsi terbaik untuk menambah kedalaman di posisi bek tengah. Pemain yang kini membela Willem II di era divisi ini sudah mencatatkan 19 laga bersama tim. Dengan darah keturunan Indonesia Suriname, Tommy memberikan kode minat melalui akun Instagramnya. 3. Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef sudah tidak asing lagi. Pemain sayap Stoke City ini sebelumnya pernah bermain untuk VTC dan mencatatkan 15 gol dalam 77 laga. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih menjadi salah satu alasan utama Milan Manhoef tertarik membela Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Inggris, Milan diharapkan membawa kreativitas baru di sektor sayap timnas. 4. Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf, pemain SC Cambuur di Liga 2 Belanda, dikenal sebagai pemain berspasi yang bisa beroperasi di posisi sayap maupun second striker. Meski sebelumnya sempat ditolak Sintayong, kehadiran Patrick Kluivert membuka peluang baru bagi Ilyas untuk memperkuat timnas Indonesia. 5. Emil Audero. Emil Audero, kiper Como 1907, pernah menolak bergabung dengan timnas Indonesia demi Italia. Namun perkembangan pesat skuad Garuda membuat Emil kembali menunjukkan minatnya. Emil yang lahir di Mataram, NTB, diharapkan dapat menambah kualitas di sektor penjaga gawang. 6. Daniel Klein. Daniel Klein, penjaga gawang muda berusia 23 tahun dari FC Augsburg, juga memberikan kode ingin membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jerman ini diyakini dapat menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda, khususnya dalam membangun lini pertahanannya yang solid. Kehadiran pemain-pemain keturunan ini diharapkan dapat menutupi kekurangan di lini belakang, tengah, dan depan timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain berkualitas, peluang Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Delano van der Heijden merupakan pemain muda keturunan Indonesia yang bermain untuk Feyenoord U21. Ia mengaku ingin untuk segera menjalani proses naturalisasi agar dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Meski proses tersebut belum direncanakan PSSI, Delano tetap berusaha bersabar di tengah situasi yang ada. Proses naturalisasi Delano mengalami hambatan karena situasi timnas Indonesia yang tengah dalam masa transisi. Adanya pelatih baru dan perubahan di permintaan menjadikan faktor yang memperlambat proses ini. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, Delano berbagi pendapatnya tentang timnas Indonesia saat ini. Saat ini sedang sibuk dengan pelatih baru dan hal-hal lainnya, jadi agak sedikit lama prosesnya, dengan itu harus bersabar. Tapi kadang susah untuk bersabar, tapi harus dijalani, ungkap Delano.
Delano menegaskan hasratnya untuk datang ke Indonesia dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Namun ia meminta para pendukungnya untuk bersabar sambil menunggu proses tersebut selesai. Mereka harus bersabar seperti saya juga harus bersabar sekarang. Untuk kapan kita bisa ke Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin sangat ke Indonesia dan membela Indonesia, katanya. Sebagai langkah awal, Delano kemungkinan diproyeksikan bermain bersama timnas U23. Namun performanya impresif dapat membuka peluang untuk promosi ke tim senior di bawah arahan Patrick Kluivert. Lahir pada 29 September 2004, Delano merupakan salah satu produk Akademi Feyenoord. Ia bergabung dengan akademi ini pada tahun 2020 setelah sebelumnya bermain untuk Boswijk. Talenta Delano langsung mencuri perhatian perhitungan hingga akhirnya ia dipromosikan ke tim U17 Feyenoord. Di sana, ia bermain bersama Paris Elmstorp, pemain keturunan Indonesia lainnya, serta Joshua Zirkzee, striker Manchester United. Pada Mei 2023, Delano mendapatkan perpanjangan kontrak di Feyenoord. Sebagai bentuk kepercayaan terhadap bakatnya, Kepala Akademi Feyenoord, Rini Golen, memuji kemampuan Delano di lini tengah. Delano memiliki visi yang sangat bagus dalam permainannya di lini tengah. Dia juga memiliki tembakan yang sangat bagus, dia juga sering mencetak gol, ujar Rini Golen. Delano mengaku bangga atas kepercayaan ini, ia menjadikan motivasi untuk terus berkembang dan mencapai target lain dalam karirnya. Target saya adalah berkembang lebih jauh di tahun-tahun mendatang, dan tentu saja saya berharap bisa menembus tim utama suatu saat nanti, ujarnya. Berdasarkan data Transfermarkt, Delano telah mencetak 23 gol selama berkarir di tim muda Feyenoord. Ia mencatatkan 18 gol bersama tim U19 dan 5 gol di tim U21. Catatan ini menunjukkan kontribusinya yang baik sebagai gelandang serang. Dengan talenta yang berterang-terusan, Delano van der Heijden punya potensi untuk menjadi bintang baru di timnas Indonesia. Kini ia tinggal menunggu waktu untuk mewujudkan impiannya mengenakan seragam timnas Indonesia dan membawa kebanggaan bagi tanah leluhurnya.